Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Faiza Setiawan dengan NIM 23500 dari kelas C. Di sini saya akan melanjutkan progresan dari tugas aplikasi ke teknik sipilan 2, yaitu masuk ke materi analisis analisis struktur. Di sini yang pertama kita run dulu struktur yang sudah kita buat. Di sini langsung kita run saja. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, selanjutnya kita harus mengecek apakah ada batang yang tidak tersambung, dan itu dengan cara kita ke display, lalu kita ke, bentar, ke display, lalu kita ke, nah, kita klik. Nah, ini kita klik yang ini. Lalu untuk case combonya kita akan pilih akibat modal. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, di sini sepertinya semua batangnya tersambung ya, jadi aman. Jadi kita bisa langsung ke step selanjutnya, yaitu eh, selanjutnya kita cek dulu periode yang didapat dari proyek kita. Nah, di sini untuk periodenya kita dapat 0,53316. Nah, di sini sesuai keterangan, namun jika periode sangat besar, kemungkinan ada join yang tidak tersambung. Di sini karena saya termasuk kecil, jadi periodenya sudah aman, yang menandakan bahwa semua join yang saya buat itu sudah tersambung semua. Selanjutnya kita masuk ke analisis modal periode. Di sini kita lakukan analisis pada mode 1 sampai 12. Yang pertama, kita ke display, lalu show table. Nah, di sini kita centang beberapa. Klik, ini matiin, matiin, matiin. Nah, untuk base reactionnya kita matiin. Ini kita matiin, 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 matiin. Nah, kita sisakan satu yang modal participating mass ratios. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul analisis dari 12 modenya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini eh, sesuai persyaratan SNI, jika partisipasi massa itu disarankan untuk 100% untuk kedua arah. Jika partisipasi massa belum tercapai, maka belum sesuai. Selanjutnya kita bisa ekspor data tabel analisis ini, pindahkan ke Excel. Kita klik file, lalu export to Excel. Nah, di sini sudah muncul, sudah terekspor. Nah, sudah muncul semua. Kita lanjut. Nah, untuk
Bentuk rekapannya seperti tabel 3.4 ini. Periode struktur. Nah, kita cek partisipasi massa pada mode ke-8. Nah, di sini pada mode ke-8 itu partisipasinya sudah mencapai atau hampir sangat tipis 100%. Maka sudah sesuai. Kita klik down. Di sini itu berdasarkan ketentuan SNI 1726/2019, periode fundamental struktur atau T1 dibatasi tidak boleh lebih besar dari T max yang dapat dihitung sebagai berikut. Dengan nilai koefisien batasan atas pada periode yang dihitung atau CU didapat berdasarkan berikut. Nah, untuk gedung kita itu tinjauan SD satunya sama dengan 0,641 G. Maka dari tabel nilai di atas CU didapat sebesar 1,4. Sedangkan untuk nilai T min dihitung dengan rumus CT H HN pangkat X. Nah, di sini kita akan coba kita akan coba hitung menggunakan kalkulator apakah sudah sesuai apa belum. 0,0466 kali 12 pangkat 9. Nah, didapat 0,436. Berarti sudah sesuai. Nah, untuk TMX-nya itu kita kalikan CU dengan T min. Jadi 1,4 dikalikan T min-nya sebesar 0,436. Nah, sudah sesuai 0,6104 atau dibulatkan 0,611 detik. Nah, di sini kita klasifikasi terlebih dahulu karena tipe struktur dari gedung kita itu merupakan rangka beton pemikul momen, maka nilai CT-nya didapat 0,4 0,0466 dengan X sebesar 0,9. Nah, eh, untuk tipe struktur untuk arah X dan Y sama, yaitu rangka batuan pemikuman. Maka besar parameter CT dan X-nya sebesar 0,0466 dan 0,9. Nah, di sini ada tabel rekapitulasi periode fundamental struktur gedung. eh untuk arah X dan Y. Nah, di sini mengacu pada SNI 1726/2019. Untuk analisis gempa arah X dan Y yaitu sebesar 0,611 detik. Evaluasi gempa, lalu ada penentuan koefisien respons seismik, bisa menggunakan aplikasi RSA yang sudah kita gunakan di video sebelumnya. Nah, di sini kita bisa langsung skip ke penentuan berat struktur. Nah, di sini untuk mengeluarkan nilai efektif berat struktur itu sendiri, kita lakukan kembali ke aplikasi SAP, lalu ke display show table base reaction. To display. Nah, di sini kita nyalakan base reactionnya.
Untuk modal informasinya kita bisa matikan. Nah, ini sudah. Lalu untuk broadcastnya kita akan pilih, kita clear terlebih dahulu. Kita akan pilih date dan SDL. Kalau kita klik OK, nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan, agar lebih mudah diingat, kita catat terlebih dahulu. Ih, global FZ date sama dengan 2998,023 untuk SDL 1636,868. Nah, lalu kita lanjut. Nah, berdasarkan tabel ini, kita mendapatkan nilai global FZ dari output cache date itu sebesar 2998,023 kN. Untuk dari SDL, kita mendapatkan sebesar 1636,868 kN. Nah, lalu kita jumlahkan. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan juga 998,023 ditambah 1636,868 sama dengan 4634,891. Ini merupakan berat efektif dari struktur bangunan yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke menghitung gaya geser dasar statistik ekuivalen. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu V statiknya. CS-nya 0,087. Hmm, 0,7 dikalikan dari WT yang kita dapat tadi, yaitu sebesar, bentar, saya lupa catat. Nah, hitung WT-nya itu 4634,891 sama dengan. Nah, kita dapat V statiknya itu sebesar, eh, kita bulatkan jadi 403,236 N.
Nah, nilai gaya geser statik tersebut yang akan dibandingkan dengan gaya geser akibat gempa dinamik. Gaya geser dinamik pada struktur ini dapat diperoleh langsung dari program SAP dengan cara kita klik display seperti sebelumnya, cuman untuk load case-nya itu kita ganti dari yang dead dan SDL kita ganti ke respon X dan respon Y. Kita down, lalu kita ke display, show table. Nah, kita klik OK, lalu kita klik OK. Hmm. Nah, lalu kita cek global FX dan global FY-nya. Nah, di sini untuk global FX yang kita dapat itu ini, untuk global FY-nya itu dapat 292,935. Nah, sudah kita catat, lalu eh, kita masuk ke perbandingan V statik dan V dinamik. Berdasar berdasarkan dari V statik yang kita dapat itu tadi sebesar 403,236. Sedangkan untuk di gaya V dinamiknya itu kita dapat di 289. Nah, karena persyaratannya itu gaya geser dinamik itu tidak boleh lebih kecil dari gaya geser statik, maka persyaratan yang ini itu belum terpenuhi, sehingga kita perlu mengalihkan the faktor skala beban dinamik dengan faktor koreksi skala. Dengan cara itu, dengan rumus faktor koreksi itu membagi nilai V dinamik dengan V statik, atau terbalik ya, kita bagi V statik dengan V dinamiknya. Jadi kita akan coba koreksi X, Y. Kita hitung terlebih dahulu. Jadi 403,236 dibagi 29, 289,645,9. Nah, kita dapat sebesar saat kita bulatkan 1,393. Nah, untuk yang Y-nya kita 03,236 dibagi 95,935 sama dengan, nah untuk arah Y-nya itu kita dapat 1,377 berarti. Lanjut ke PDF. Nah, nilai nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam SAP 2000. Sebelumnya kita akan unlock terlebih dahulu mode runningnya. Klik Oke, kita lanjut.
Kemudian kita klik ke define load cases. Nah, kita pilih yang RSPY, kita modify. Nah, di sini untuk scale vektornya itu kita akan kalikan faktor koreksi yang sudah kita hitung tadi. Ini itu untuk arah X sebesar 1,393. Klik enter, lalu kita modify. Klik OK, lalu untuk arah Y, kita lakukan yang sama. Kita kalikan 1,377. Enter, modify, kita klik OK. Nah, lanjut. Nah, berikutnya adalah melakukan running ulang pada model yang baru. Kemudian lakukan proses yang sama untuk mengevaluasi gaya geser untuk kedua arah seperti tabel 3.8. Nah, kita running terlebih dahulu. Nah, kita cek dulu. Kita ke display, kita ke table, kita klik OK, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat nilai terbaru setelah kita koreksi dari global FX dan global EV-nya. Kita catat terlebih dahulu, global FX-nya jadi 403,476 dan global EV-nya jadi 403,389. Kita klik done karena sudah memenuhi persyaratan, jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bandingkan karena global FX dan global FV-nya sudah lebih besar dari gaya geser statik, maka persyaratannya sudah memenuhi dan oke. Selanjutnya kita lanjut ke analisis simpangan. Nah, ini merupakan tabel batas simpangan. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara mengecek perpindahan pada setiap lantai untuk mempermudah juga dapat diubah menjadi template 3D. Lalu kita klik display, show development shape. Lalu ininya kita pilih RxPX. Lalu kita klik OK. Nah, sudah terlihat beban-bebannya. Nah, display show development shape. Recap nilai deformasi pada U1 untuk para X dan U2 untuk perpindahan menggunakan Y. Untuk mempermudah perhitungan, ubah satuan menjadi meter. Nilai tersebut masukkan ke dalam kolom 3 tabel rekapitulasi dengan simpangan pada para Y.
Oke, 1 sama 0,0007 buat, ubah dulu ke mm. Nah, untuk U1-nya kita dapat 6,736, keduanya 0,6961. Ini untuk lantai 3. Lantai 2. Untuk lantai 2 nilainya sama. Untuk analisis simpangan sudah selesai. Sini sudah saya catat semuanya. Jadi untuk tahap analisis struktur ini sudah selesai. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan lanjut ke materi terakhir yaitu desain elemen struktur. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan pada proyek saya ini. Maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.